Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah video pengerjaan tugas di modul 6, yaitu interaksi database dengan query builder. Yang pertama di sini untuk kegiatan praktikum 1 yaitu menampilkan data dengan query builder. Di sini saya akan mengkoneksikan ya database yaitu dengan database yang saya buat, yaitu database penjualan. Baik, di sini saya akan menghidupkan SAM-nya dulu ya untuk melihat database-nya, yaitu database-nya adalah penjualan. Dan ini adalah daftar isi-isi tabel dari database penjualan. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan variabel produk ya, di mana variabel produk ini akan berisi mengambil tabel barang. Sini saya akan pergi ke app, http, lalu pilih controller dan product controller, dan saya akan tambahkan di function index. Saya akan membuat sebuah variabel produk di mana saya akan mengetikkan database ya, database yang saya buat yaitu database penjualan. Lalu saya akan mencari table bernama barang, lalu saya akan tambahkan get, yang artinya saya akan mengambil tabel barang. Lalu saya akan return view, di mana return view ini berada di resource view. Saya akan mengarah ke folder produk, lalu file index. Saya juga akan menambahkan compact untuk menambahkan ke file index di sini dari ini ya. Saya tambahkan file maksudnya variabel produk. Selanjutnya di sini akan membuat sebuah tabel di file index ini, yaitu dia akan menampilkan data dari tabel produk. Baik, di sini saya akan membuat sebuah for each, yang dimana saya akan membuat sebuah perulangan untuk tabel barangnya. Yaitu variabel produk yang ada di product controller, yaitu kita akan mengarahkan di sini di variabel produk. Lalu saya jadikan sebuah variabel i, tambahkan variabel p, di mana dia akan mengulangi di dalam for each ini, yaitu berupa tr lalu td, dan datanya adalah i tambah 1. Lalu saya tambah untuk nama produknya nama, lalu kategori, ID kategori, terus kita harga beli, harga jual. Baik, nanti di dalam tabelnya akan berisi seperti ini. Dan selanjutnya saya akan membuat sebuah controller untuk URL-nya adalah produk, dan saya akan mengambil produk controller class dan mengambil function index ya, atau mengembalikan method index. Sini produk controller, dan
enter, dan save. Selanjutnya saya akan menjalankan servernya dengan mengetikkan perintah php artisan serve. Lalu di sini saya bisa buka dan pergi ke halaman produk. Baik, seperti ini adalah tampilan dari tabel barang ya, dan ini sesuai dengan tabel barang yang ada di database-nya seperti ini. Baik, untuk praktikum keduanya yaitu join table dengan query builder. Di sini untuk kategorinya masih berupa angka ya, jadi saya akan mengubah angka ini menjadi sebuah kalimat ya, jadi supaya tahu ini kategori apa maksudnya. Baik, sebelumnya pastinya di sini kita harus membuat sebuah tabel kategori dengan mengetikkan php artisan make migration create, nama tabelnya kategori, itu kita akan membuat sebuah tabel. Lalu enter. Baik, di sini dia berhasil dibuat. Dia akan ada di folder database, migration, dan ini dia, create category table. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan dua field, yaitu field kategori dan field keterangan. Table string kategori table string keterangan. Lalu saya tambahkan perintah php artisan migrate ya, untuk supaya bisa tabelnya bertambah di database penjualan. Baik, di sini ternyata gagal ya. Base table berarti di sini tabel kategorinya sudah ada ya. Oh ya, di sini tabel kategorinya sudah saya buat ya sebelumnya, berarti di sini saya akan buat php artisan migrate fresh ya, untuk mengulang gitu isi dari semua tabelnya. Jadi dia akan dibuat ulang. Coba lalu saya lakukan lagi ya, php artisan migrate. Seharusnya tidak ada ya, tetapi di sini tabel kategorinya sudah dibuat ya. Baik, ini sudah ada ya tabel kategorinya. Selanjutnya di sini di sini sebelumnya saya akan menambahkan beberapa data ya ke dalam tabel kategori. Jadi di sini mungkin saya akan membuat manual ya di PHP My Admin. Jadi saya pilih insert. Terus saya tambahkan kategori pertama mungkin handphone. Untuk keterangannya sebuah perangkat genggam cerdas. Dua adalah perangkat laptop, sebuah perangkat dengan lalu saya tambahkan datanya. Baik, di sini sudah bertambah ya. Ada dua kategori data ya. Di sini ada handphone dan laptop. Tapi jika saya refresh di sini, itu datanya hilang ya, karena saya buat migrate-nya menjadi fresh ya. Artinya dia akan mengulang datanya dari awal. Baik, mungkin sebelumnya saya akan tambahkan datanya.
Xiaomi di kategorinya 1 dengan 10. Lalu barang kedua untuk ID kategorinya 2, namanya Asus Ultrabook. Ini Poco ya, Poco X3 Pro. Baik, saya akan menambahkan data barangnya ya menggunakan seeder. Baik, saya refresh. Baik, sudah tertambah datanya. Nah, selanjutnya di sini tugasnya adalah saya akan mengganti kategori ID ini berupa string. Untuk caranya, saya akan pergi ke product controller. Di sini saya akan menambahkan join. Join tabel kategori, di mana tabel barangsnya saya ambil ID kategori, menyesuaikan dengan sama dengan di tabel kategori field ID. Lalu seperti ini, dan saya pergi ke di sini, saya tambahkan di sini saya ganti ya ID kategorinya menjadi kategori. Artinya kategori ini mereferensikan dari sini. Baik, di sini saya refresh lagi. Baik, di sini untuk kategorinya tidak berupa ID lagi ya, jadi sudah berupa string. Selain itu, di sini saya juga bisa menambah data dengan query builder. Baik, di sini saya akan tambahkan route method get, yaitu untuk store. Saya tambahkan product/store, di mana dia akan pergi ke function store. Kalau saya klik store ini menggunakan tombol CTRL plus klik kiri di mouse, maka dia akan pindah ke function store. Di sini untuk untuk menambah ya, untuk menambah data. Jadi saya buat sini db table barang, saya insert insert namanya. Untuk namanya saya akan tambah Asus Zenfone. Lalu ID kategorinya pertama ya. Lalu KTY-nya jumlahnya 20. Harga belinya misal 2.500.000. Harga jualnya 3 juta. Lalu di sini saya akan menampilkan kalimat data berhasil ditambah. Jadi di sini untuk cara menambah datanya, kita bisa ke ini ya, product/store, yang artinya dia akan pergi ke method store terlebih dahulu, baru dia akan menambahkan insert. Jadi seperti ini, store, lalu dia akan menampilkan data berhasil ditambah. Data berhasil ditambah ini berasal dari echo data berhasil ditambah. Karena ini sudah menambah data ya di table barang, artinya kalau kita kembali lagi
ke slash product, maka akan ada data baru yang bertambah. Dan ini sesuai dengan di tabel barang. Jadi dia sesuai dengan ada di database tabel barang. Selanjutnya adalah memperbarui data dengan query builder. Sebenarnya caranya sama juga, yaitu pergi ke web, lalu saya akan tambahkan product slash sini update ya. Update. Jika saya klik update ini, akan pergi ke function update. Akan melakukan ke tabel barang, lalu where. Saya akan mencari where ID, di mana ID-nya sesuai dari ID parameter yang ditaruh di sini 3. Lalu saya akan menggunakan update. Artinya saya akan mengupdate ID 3 ya di tabel barang. Namanya misal Asus ROG. QTY-nya 5, harga belinya 10 juta. Harga jualnya 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. Baik, terakhir saya tambahkan echo, data berhasil diperbarui. Baik, jika di sini saya membuka slash update, maka akan tampil data berhasil diperbarui, dan juga dia akan mengupdate data di tabel barang dengan ID 3. Jadi jika saya kembali ke halaman produk, maka datanya akan diperbarui ya sebelumnya. Karena sebelumnya tadi Asus Zenfone, sekarang berubah menjadi Asus ROG. Selanjutnya itu menghapus data query builder. Untuk caranya sama, saya menambahkan sebuah route, itu mengarah ke halaman URL destroy. Nah, di sini untuk caranya data table barang, dia akan mencari where ID, di mana where where ID, mana ID-nya sesuai dengan parameter yaitu 3, lalu lakukan delete. Terus akan menampilkan teks data berhasil dihapus. Baik, di sini saya akan pergi ke product slash destroy. Nah, ketika saya pergi ke product slash destroy, dia akan langsung pergi ke function destroy. Ya, karena sesuai dengan route di sini ya. Di route di sini product slash destroy, di sini juga product slash destroy. Maka dia akan melakukan function destroy di sini, maka dia akan mencari tabel barang di mana dia mencari berdasarkan ID, di mana ID-nya ini adalah 3 karena sesuai dengan parameter yang saya kirim yaitu 3, dan dia akan melakukan delete di sini. Dan setelah dia melakukan delete, jika berhasil, maka dia akan langsung menjalankan perintah ini. Selanjutnya itu data berhasil dihapus.
Jadi ketika saya kembali lagi ke halaman produk, maka ID 3 itu sudah terhapus. Baik, itu adalah tugas dari video saya tentang query builder di modul 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.